Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Beberapa waktu ini saya melihat berita mengenai Ketua MPR kita yang terhormat Bapak Bambang Susatyo atau akrab dipanggil dengan nama Bamsud yang berniat untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang mana Undang-Undang Dasar 1945 sendiri adalah peraturan tertinggi yang ada di negara kita, ya. Jadi bisa kita analogikan jika beberapa lembaga negara ada di tingkat segini. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu jauh berada di atas. Jadi, sebagai peraturan tertinggi. Jadi, seluruh lembaga yang berada di negara kita itu harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, secara tidak langsung, Undang-Undang Dasar 1945 adalah jantung dari negara Republik Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari Ketua MPR atau Bamsud untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dia berkeinginan untuk mengembalikan hak MPR untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN, ya, pokok-pokok haluan negara, atau dulunya mungkin kita kenal dengan istilah garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang pernah ada di masa Orde Baru atau Orba. Ya, mungkin sedikit ganti nama ya biar nggak dikatain Orba 2.0. Oke. Di video kali ini kita akan membahas sedikit sejarah perkembangan Undang-Undang Dasar 1945, ya, mulai dari dulu pertama kali ada Undang-Undang Dasar 1945, terus diganti Undang-Undang Dasar sementara 1950, terus kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, kemudian nanti ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 1999. Ya, selain itu juga kita akan membahas sedikit apa sih yang dimaksud dengan PPHN atau pokok-pokok haluan negara yang ingin diwujudkan kembali oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Berbicara mengenai Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 itu dirancang pertama kali sebenarnya pada tanggal 22 Juni tahun 1945 di sidang BPU PKI yang kedua. Jadi sebelum kita merdeka itu sudah dirancang, ya, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, di situ BPU PKI akan membentuk panitia 9 yang terdiri dari, sesuai namanya ya, 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan nanti menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana panitia ini sendiri dipimpin oleh Insinyur Soekarno, ya, presiden pertama kita, walaupun saat itu belum menjabat sebagai presiden, ya. Panitia 9 kemudian merancang, terus nanti muncul sedikit debat mengenai kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang akhirnya dihilangkan dari naskah Piagam Jakarta menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa untuk menghindari perpecahan, kemungkinan adanya perpecahan di negara kita. Nah, naskah pembukaan atau naskah Piagam Jakarta tadi kemudian disahkan dan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana undang-undang itu sendiri baru disahkan satu hari pasca kita merdeka, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI. Nah, berbicara mengenai pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata pemberlakuannya itu sempat ditunda atau ditangguhkan seiring dengan kondisi Indonesia yang memasuki masa perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tepatnya sejak tentara Nika atau tentara Belanda mendarat di Indonesia dan memicu terjadinya konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah, di berbagai wilayah. Nah, nanti disusul juga adanya perjanjian-perjanjian yang ada saat itu, yang mana puncak dari perjanjian-perjanjian dan konflik-konflik yang terjadi pasca kita merdeka adalah adanya pengakuan kedaulatan dari Belanda melalui konferensi meja bundar atau KMB, ya. Seiring disahkannya KMB tadi, hasil dari KMB, ternyata hal ini juga berpengaruh terhadap pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana Republik Indonesia ternyata berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, yang mana RIS sendiri adalah negara serikat atau negara federasi, ya. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar kita yang mana Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federasi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya Undang-Undang Dasar 1945 belum bisa diberlakukan saat itu. Perkembangan berikutnya setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan kita kembali menjadi negara kesatuan atau Republik Indonesia. Nah, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jadi saat itu kita belum ada keinginan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sehingga dibentuklah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, kemudian dibentuk sebuah badan atau sebuah lembaga yang bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru,
Ya, nama badan tersebut adalah Konstituante. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya diberlakukan di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959. Ya, melalui dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, yaitu dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Yang mana di sini adalah mengesahkan kembali penggunaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang yang berlaku di negara kita. Nah, ini juga berpengaruh akibat adanya kegagalan konstituante dalam membentuk kembali Undang-Undang Dasar yang baru. Pasca pemberlakuan kembali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, Undang-Undang 45 tidak berubah lagi sepanjang masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga masuk ke masa pemerintahan Presiden Soeharto di era Orde Baru. Nah, barulah kemudian ketika reformasi bergulir di tahun 1998-99, akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen, tepatnya dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Jadi sepanjang 4 tahun itu selama setiap tahunnya kita melakukan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan mahasiswa tahun 1998 yang mana kemudian berhasil menggulingkan rezim Orde Baru atau rezim Soeharto yang dipimpin Presiden Soeharto saat itu, kemudian juga membawa dampak terhadap perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jika kita lihat secara umum atau secara bahasa, reformasi itu berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Nah, hal ini juga yang kemudian menjadi dasar atau urgensi bagi pemerintah, dalam hal ini MPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mana kita kenal juga dengan istilah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang 45 itu diamandemen sebanyak 4 kali. Ya, amandemen pertama terjadi pada tanggal 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999 melalui sidang umum MPR tahun 1999. Ya, pada amandemen ini ada 9 pasal yang diubah atau diperbaiki, yaitu pasal 5, pasal 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21. Ya, banyak ya, kalian bisa searching sendiri ya yang dirubah apa aja. Nah, itu amandemen pertama. Amandemen kedua itu terjadi setahun berikutnya pada sidang tahunan MPR tahun 2000 yang berlangsung antara tanggal 7 Agustus hingga 18 Agustus tahun 2000. Nah, di amandemen yang kedua ini juga banyak penyempurnaan dan juga penambahan pasal-pasal yang mana kalau kita lihat ditandai dengan penambahan huruf-huruf di belakangnya, yaitu ada pasal 28A, B, C dan seterusnya. Ya, ada juga pasal-pasal yang lain. Intinya ada penambahan-penambahan. Nah, amandemen ketiga itu tanggal 1 November hingga 9 November 2001, kurang lebih sama dengan amandemen sebelumnya, banyak penambahan-penambahan dan juga penyempurnaan di beberapa pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Sama, amandemen keempat, amandemen terakhir, yaitu pada tanggal 1 Agustus hingga 11 Agustus, sidang umum MPR tahun 2002, juga sama adalah penyempurnaan dan penambahan beberapa pasal-pasal yang ada, termasuk nanti ada aturan peralihan atau aturan tambahan dan sebagainya. Ya, itu semua terjadi di amandemen terakhir pada tanggal 1 Agustus hingga 11 Agustus tahun 2002. Ada beberapa hal yang kalau kita simpulkan ya, ada beberapa hal yang diubah seperti masa jabatan presiden, terus ada juga penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, terus juga nanti ada membahas mengenai aturan-aturan tambahan, terus juga ya hal-hal yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh seseorang nanti yang bisa menjadi diktator atau menjadi rezim baru. Ya, ini juga nanti yang menjadi permasalahan di tahun 2021 ini, karena banyak orang yang beranggapan jika kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan membuka kesempatan bagi presiden untuk mendapatkan masa jabatan hingga 3 periode. Ya, ada beberapa orang yang takut hal itu terjadi. Walaupun sebenarnya presiden kita saat ini, Presiden Jokowi, sangat menolak dirinya untuk dicalonkan lagi sebagai presiden untuk yang ketiga kalinya atau 3 periode, karena menurut aturan perundang-undangan ya harusnya memang hanya 2 periode. Ya, seperti itu. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan hanya terjadi di tahun ini saja, tapi pernah juga ya di tahun 2019 kalau saya tidak salah ingat, pernah ada wacana yang dicetuskan oleh Ketua Umum Gerindra
yang saat ini menjabat sebagai Menhan, yaitu Pak Prabowo, dan juga Ketua Umum dari Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh. Di tahun 2021 ini juga kembali muncul wacana yang dicetuskan oleh Bamsud, yaitu selaku Ketua MPR. Nah, jika kita berbicara mengenai amandemen yang diwacanakan oleh Bamsud yang sebenarnya lebih berpusat untuk keinginan kembali pengadaan PPHN atau dulu GBHN, pokok-pokok haluan negara, mungkin kalian bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan PPHN itu, terus plus minusnya apa sih PPHN, kenapa sih kita harus menolak atau kenapa kita harus mendukung adanya PPHN. Jadi singkatnya mungkin seperti ini. Kalau kita mengikuti aturan undang-undang yang ada saat ini, presiden itu menjabat selama 10 tahun atau 2 periode maksimal, ya. Biasanya presiden pasti memiliki program kerja kan. Nah, misalnya presiden saat ini berfokus kepada pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, terus terminal, bandar, dan sebagainya. Nah, jika kemudian digantikan oleh presiden berikutnya yang ternyata lebih berfokus atau ingin untuk mengembangkan pertahanan dan keamanan, nah, yang terjadi adalah terkadang program-program yang sudah dicetuskan oleh presiden sebelumnya itu menjadi tidak terurus, bukan tidak terurus ya, akan sedikit terhambat, ya. Makanya di sini perannya PPHN adalah menjaga agar presiden berikutnya itu masih melakukan progres-progres yang ada di tahun sebelumnya. Jadi PPHN ini mengatur apa sih yang harus dilakukan oleh presiden, ya, karena terkadang ada beberapa proyek yang memang membutuhkan jangka panjang atau waktu jangka panjang untuk bisa terwujud, ya, bukan hanya 1 atau 2 presiden saja. Nah, seperti itu. Kalau kita dengar mungkin bagus sekali ya, oh dengan ada PPHN ini nanti pembangunan akan terencana terus, berkembang dan sebagainya. Nah, tapi hal ini juga memiliki kelemahan sebenarnya. Ya, apa sih kelemahannya? Jadi pertama mungkin yang terjadi adalah presiden hampir tidak akan memiliki visi misi, ya. Kenapa? Karena semuanya sudah diatur oleh PPHN. Percuma dong kalau misal contoh ya, saya ingin menjadi presiden, terus saya mengajukan visi misi, misal saya akan memajukan pendidikan. Nah, sedangkan di PPHN yang lebih diutamakan nanti adalah pembangunan atau kesehatan dan sebagainya. Nah, secara otomatis visi misi saya nanti tidak akan berjalan dengan lancar karena saya harus mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh PPHN. Nah, terus yang kedua, MPR nanti akan memiliki kewenangan untuk memecat presiden jika seandai kata presiden ini tidak menjalankan apa yang sudah diatur oleh PPHN. Ya, seperti itu ya. Nah, hal ini juga nanti akan mengakibatkan presiden itu bertanggung jawab kepada MPR, sedangkan menurut undang-undang sendiri presiden itu bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Ya, jika ini terjadi lama-kelamaan kita akan kembali ke masa Orde Baru yang mana presiden dipilih oleh MPR bukan oleh rakyat. Ya, sedangkan salah satu spirit reformasi adalah itu ya, agar presiden itu dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Dan MPR akan kembali menjadi lembaga negara tertinggi yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. 76 tahun Indonesia berdiri ditambah ratusan tahun masa penjajahan sebelumnya, saya rasa kita sudah cukup belajar dengan baik dari sejarah. Kita sudah pernah memiliki pemimpin seperti Bung Karno yang berani mengambil keputusan untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum tertinggi di negara ini di saat konstituante gagal merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Kita pernah mengalami 32 tahun masa Presiden Soeharto yang sudah cukup menjadi pengalaman kita untuk berani memutuskan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi undang-undang yang lebih baik ya, menjadi undang-undang yang lebih baik di awal era reformasi, yang mana mengubah seluruh tatanan bernegara kita. Menurut saya sendiri bagaimana? Apakah kita perlu mengamandemen undang-undang dasar kita kembali? Saya rasa sebenarnya kita tidak perlu melakukan amandemen. Ya, belum. Ya, siapa tahu nanti ada sebuah urgensi, kita bisa melakukan amandemen sebenarnya. Kenapa saat ini tidak perlu? Ya jelas ya, tidak ada urgensi untuk melakukan perubahan atau amandemen. Di tahun 1999 hingga tahun 2002 itu kita memiliki urgensi atau memiliki hal yang membuat kita harus segera melakukan amandemen, yaitu posisi kita yang masih awal reformasi ya, berusaha menjadi negara yang lebih baik lagi. Itu urgensinya seperti itu. Sedangkan saat ini kita tidak memiliki urgensi untuk melakukan amandemen ya, karena saat ini sendiri negara kita sedang berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai sekarang juga belum usai ya. Kita doakan semoga segera selesai ya pandeminya. Oke, seperti itu. Apalagi ya? Kayaknya sudah.
Saya Renaldin, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, pertimbangkan untuk subscribe channel ini. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia. Oke.